Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Maulana dari Fakultas Ilmu Komputer dari kelas F3 A4 NPM 2023 1071 5021. Nah, di sini saya akan membahas tentang praktikum PBO, yaitu ada tiga yang saya akan mempresentasikan. Ada praktikum, praktikum 2 dan praktikum 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan di penilaian. Nah, ini di penilaian ini ada namanya package praktikum. Nah, lalu import library yang ada di Java ini. Namanya Java Util Scanner. Lalu kita buat public class penilaian. Nah, ini kita bikin namanya void main, artinya method. Ini metodenya dan ini adalah dari deklarasinya. Jadi itu kita mendeklarasi sebuah scanner input nih yang bisa diketik gitu. Jadi itu bisa diinput lah gitu datanya. Nah, lalu deklarasi dari absen, tugas, UTS, UAS rata-rata. Nah, ini double apa? Nah, ini double adalah tipe data dan ini char juga adalah tipe data dari indeks. Nah, lalu kita bikin sistem outprintln menghitung rata-rata untuk ngeprint rata-rata nilai mahasiswa dan juga nilai absen. Lalu absen ini di input nih, input next double. Input next double maksudnya apa nih? Nah, input next double itu maksudnya input dari absen, tugas, UTS, UAS dan rata-rata. Nah, ini ketiga-tiga sama nih, absen, tugas dan UTS dan UAS. Nah, lalu yang rata-rata ini yang terakhir. Nah, rata-rata ini kita tuh mengkali nih dari absen tuh 10%, tugas 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Nah, ini adalah perhitungan dari rata-rata dari absen, tugas, UTS, dan UAS. Nah, lalu di sistem Unprintln berapakah nilai rata-rata saya? Nah, di plus rata-rata. Nah, lalu jika rata-rata lebih dari 80 itu nilainya A. Dan jika tidak rata-rata eh, dari 70 itu nilainya indeksnya B. Lalu eh, dan rata-ratanya lebih dari 60 itu nilainya kurang dari 60 itu nilainya C. Nah, dan juga nih rata-rata dari 50 itu mendapatkan nilai D. Nah, lalu juga terakhir adalah E. Nah, sistem outprintln nilai indeks grade saya adalah, nah, langsung aja kita jelaskan adalah outputnya seperti apa dari nilai ini. Nah, ini adalah outputnya. Nilai rata-rata absen. Misalkan absennya 100, tugasnya 80, UTS-nya 76, lalu UAS-nya adalah 84. Enter. Nah, ini muncul nih nilai hasilnya rata-rata nih. Berapakah nilai rata-rata saya adalah 82,4. Nilai indeks grade saya adalah A. Nih, ini kegabung nih sama ini ya dari Java ini. Ini mendapatkan nilai A. Nih bisa di zoom tuh mendapatkan nilai A. Nah, oke. Lalu ke selanjutnya kita beda lagi nih studi kasusnya. Nah, studi kasus ini beda. Nah, ini adalah menghitung nilai dari si penilaian ini. Tapi ini pakai namanya JFrame From atau GUI, Graphic User Interface. Nah, jadi gimana nih caranya? Nah, ini kita pakai Practicum sama. Nah, lalu nih ada namanya publik penilaian GUI. Nah, ini adalah default nih. Ini nggak usah diapa-apain. Nah, lalu kita langsung bikin namanya di buttonnya nih. Di buttonnya ini kita klik sini, lalu ke event, lalu ke action, terus action perform. Nah, ini langsung otomatis ke button yang kita mau coding. Nah, ini sama nih. Kita input aja copy paste dari di si penilaian ini yang kita bikin. Nah, ini di copy paste double absen tugas rata-rata. Nah, ini pakai string nama dan npm. Nah, ini string nama dan npm apa nih? Nah, nama sama npm itu bedanya itu cuman buat menampilkan nilai dari nama dan npm yang di sini. Jadi itu pas kita input nama npm maka dia itu akan ke insert di sebelah sini gitu. Di sebelah sini nih. Nama dan npm rata-rata juga grade nilai juga. Nah, ini juga nih algoritmanya kurang lebih sama sama yang ini. Nah, langsung aja kita running.
Nah, misalkan nama saya adalah Rian, NPM-nya adalah 2023 1071 5021, lalu absennya 100, tugasnya adalah 65, lalu TS 76, lalu UASnya adalah 43 misalkan. Hitung. Nah, namanya adalah Rian, 2000 NPM-nya 2023 1071 5021, rata-ratanya adalah 63 dari rata-rata nilai saya nih. Nah, grade nilainya mendapat nilai C. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, lalu ke praktikum yang kedua nih. Nah, ini beda nih studi kasusnya. Nah, praktikum yang kedua ini kita bikin yang namanya desain dari table. Nah, table nama NPM absen tugas dari si penilaian nih. Tapi bedanya apa? Bedanya pakai table. Nah, bedanya pakai table gimana nih? Nah, ini bisa ada namanya CRUD nih. Create, read, update, delete nih, sama exit nih. Jadi ini simpan, edit, delete, exit. Nah, ini adalah CRUD namanya. Nah, pertama gimana nih cara bikinnya? Nah, cara bikinnya kita mendesain ini pakai table, ini pakai button, dan ini pakai namanya text field. Ini akan namanya text field. Ini juga pakai text field. Nah, langsung aja kita awalnya bikin namanya koneksi. Nah, jadi tuh sebelum kita ngoding yang ini nih, yang input nilai, kita tuh alangkah baiknya nyalakan sampai P dulu dan buat database. Nah, kita ada import tuh nih SQL connection sama driver manager nih sama Java SQL-nya. Nah, terus kita bikin namanya private connection con yang dideklarasiin oleh sama namanya con nih. Nah, ini adalah sebuah deklarasi dan ini metode adalah connect. Nah, terus kita bikin nih public connect karena ininya connect, jadi ini adalah connect. Nah, lalu kita bikin namanya try catch. Try catch itu buat fungsinya untuk uh, perbandingan, biar bukan perbandingan, kayak mendeteksi keeroran gitu loh maksudnya. Namanya kita tuh pakai fungsi namanya try catch. Jadi itu biar codingan nih bener apa enggak nih, error apa enggak nih gitu. Jadi tuh pakai namanya catch, try catch itu. Nah, lalu kini namanya MySQL JDBC driver new instance, langsung nih namanya nih adalah library-nya localhost 3306 penilaian root. Nah, ini adalah nama database-nya, lalu ini ya root, dan ini passwordnya kosong karena saya nggak pakai password, jadinya ini kosong. Nah, ini kenapa nih localhost 3306? Nah, tergantung portnya nih. Ini adalah 3306. Nah, dan ini koneksi sukses. Nah, di go connection dari si return con ini yang diinisiasi nih. Nah, ini MySQL JDBC driver karena apa nih? Karena kita menginput library-nya nih, namanya MySQL connection 9.1.0 jar dan library saya. Lalu ke properties. Nah, ini nih library-nya. Nah, terus gimana nih? Langsung ke namanya ke desainnya ya, ke codingnya desainnya. Nah, pertama nih import tuh nih. Praktikum 2, import Java SQL, Java Swing, Java Swing Table, default table model. Nah, ini fungsinya untuk mendeteksi agar tabelnya tuh bisa nyala gitu. Maksudnya biar muncul gitu. Nah, langsung kita result set dari si koneksi ini yang kita bikin nih. Di result set, statement S, connection con, new connect, dan get connection. Lalu ke private object nih. Nah, ke deklarasi private object, objeknya apa? Langsung kita ke nama bagian string nih. Karena di database saya isinya ada nama NPM, nama absen tugas, UTS UAS, total grade. Nah, ini adalah isi dari database saya nih. Tabel maksudnya, bukan database, sorry. Nah, ini juga nih input nilai CRUD. Nah, ini adalah default. Nah, nanti ini kita akan jelaskan di sini. Oke, kita ini dulu. Nah, kita bikin namanya public void baca tabel nilai. Nah, baca tabel nilai ini sama nih. Jadi itu kita bisa ngebaca tabel dari si nilai ini nih, si tabel yang ini. Yaitu udah otomatis ada. Nah, ini select bintang form nilai, terus ini di apa namanya tuh? Diinisiasi dari nama NPM, absen tugas, UTS, UAS, total grade. Nah, langsung ke JTable 1 nih. Ini namanya adalah JTable 1 nih. Nah, nih di change variable JTable 1 terus ke data nilai sama label nih. Nah, lalu kita masukin nih ke input nilai nih dari si void nih, karena ini void kan metodenya kan. Jadi tuh isi di dalam yang ada di input nilai dari keseluruhan code ini nih. Baca tabel nilai. Nah, lalu ini nanti dulu nih.
Nah, lalu ke namanya hitung nih. Ini adalah button hitung. Nah, ini button hitung sama nih codingannya sama yang kayak yang ini nih. Ini sama nih, sama. Ini button hitung, ini sama. Terus ke button simpan nih. Button simpan. Nah, kita lihat nih. Nah, ini button simpan. Nah, ini juga nih pakai try catch nih untuk mendeteksi ini error apa tidak. Nah, jadi ini kayak terus membuat dari si connectionnya nih, create statement dari si connectionnya. Nah, lalu ke SQL nih, insert into nilai values. Nah, ini untuk mengisi inputan dan menyimpan dari kita yang barusan kita input di frame from ini, di JFrog ini. Nah, lalu ke JOption pane ada di message dialog. Namanya kalau kita misalkan datanya disimpan, maka akan muncul data berhasil disimpan. Terus include baca nilai sama auto number. Nah, terus ini kemana nih? Nah, ini untuk melihat tabelnya nih. Jadi itu ketika kita diklik terus tabelnya itu muncul gitu loh. Udah otomatis gitu dari nama yang kita udah input gitu loh. Nah, lalu ada button edit. Nah, button edit tuh awalnya tuh kita tuh mendeklarasi nih dari get text nama, get text, nama npm, terus double absen, txt absen, txt uas, get text. Nah, terus adalah nih double total nih. Totalnya itu adalah dari 0,1 10% absen, 20% tugas, 30% UTS, 40% UAS. Nah, lalu ke string grade nih. Kayak tadi nih. Nah, total jika lebih dari 80 itu dapat nilai A, dari 70 nilai B, 60 nilai C, total 50 itu nilai D, dan kalau di bawah 50 itu adalah nilai E. Nah, ini ubah data dari mana nih? Ubah data dari sini. Ini ubah data nih. Nih, ubah data ada dari sini nih. Kita bikin namanya void dari ubah data nih. Nah, ini adalah isi dari database kita nih beserta tipe datanya nih. Double sama string nih. Nah, lalu kita try catch nih. Nah, kita try catch, kita update nilainya menjadi nama absen, tugas, UTS, UAS. Kita update lalu ke koneksi nih. Jadi itu nih untuk mengubah datanya ini untuk menghubungkan ke koneksi nilai dari SQL-nya nih. Lalu kita inisiasi dari database nama, absen, tugas, UTS, UAS, total grade, dan NPM. Ini adalah NPM kenapa terakhir nih? Kenapa terakhir? Karena adalah NPM itu menjadi where nih, where NPM. Jadi kita tuh ngambil data sebuah edit data tuh dari kebaca dari NPM. Nah, lalu ke data berhasil diubah nih. Ketika kita berhasil baca tabel nilai kita input. Nah, lalu J option show message dialog gagal mengubah data. Ini jika gagal. Nah, ini baca tabel nilai dari mana? Dari sini nih. Jadi itu kita tuh bisa menginsert data dari sebuah baca tabel nilai. Nah, ini ada fungsi clear sama auto number. Nah, ini selanjutnya ada fungsi clear sama auto number. Nah, ini adalah fungsi clear. Nah, clear ini adalah untuk jika kita tuh mau udah otomatis kehapus gitu loh. Jadi itu kita simpan dan datanya itu otomatis kehapus. Nah, ada teks nama tuh, grade nilai, UTS UAS, terus rata-rata, nama NPM. Ini disesuaikan aja sama yang di sini nih. Nih, tuh jadi tuh teks nama satu di change variable gitu. Nah, lalu ada nih auto number. Nah, sama nih kita try catch terus dikoneksiin ke SQL, lalu string SQL select max ini from nilai gitu. Jadi di select dari npm ini dari nilai gitu. Nah, terus kita while nih. Kita while, kita rs next, terus kita ya masukin deklarasi dari rs, terus di next. Nah, terus ke get integer dari nilai 1 gitu dari. Nah, terus nih nama integer to string a plus 1. Nah, gitu. Nah, terus nih input nilai crude set visible gitu. Nah, kita habis itu kita masukin kemana nih nilainya? Nah, kita masukin ke input nilai GUI. Nah, langsung aja kita praktekin contohnya gimana. Nah, misalkan kita input nama Hafiz. Hafiz LPMA 2023 154 dan 71 contoh. Absennya 80, tugasnya 76, UTS-nya 50, terus UAS-nya 798. Ya 98. Ini UTS-nya dulu 78. Nah, hitung.
Nah, Hafiz mendapatkan rata-rata nilainya 69 dan grade nilai C. Nah, lalu kita simpan. Set. Nah, Hafiz ini berhasil disimpan. Nah, bagaimana kalau kita edit? Nah, kita namanya edit nih. Jadi Hafiz Muhaimin misalkan. Hafiz Muhaimin. Nah, contoh ya. Nah, ini kita edit, set, data berhasil diubah. Nah, ini nih, jadi Hafiz Muhaimin tuh. Jadi tuh namanya tuh nggak kehapus ya. Nah, terus gimana nih kalau misalkan kita input nih Haji Sayang Fajri misalkan. Nah, terus kita delete, set, data berhasil dihapus tuh. Ya ini eh sudah berhasil kehapus gitu. Nah, kita yang mau eh delete yang mana? Delete yang Kevin misalkan. Delete yang Kevin, set. Nah, kita udah berhasil delete. Delete yang Alex Bijar. Nah, kita delete Alex Bijar. Nah, lalu ke button exit. Button exit nih, apakah Anda yakin ingin keluar? Nah, kita yakin keluar. Gitu. Nah, jadi nih button exit nih yang mana nih codingannya nih? Ini adalah button exit. Nah, jadi ini tampilkan dialog konfirmasi. Nah, ini adalah codingan dari konfirmasi ketika kita mau keluar dari program. Kita integer confirm nih dari confirm dari dialognya nih. Apakah Anda yakin ingin keluar? Lalu kita konfirmasi keluar. Yes, no option. Jadi kita pasang namanya yes, no option di Java. Nah, lalu jika konfirmasi benar dari yes option bernilai true, maka akan menutup exit gitu loh. Jadi itu ada konfirmasinya dulu kalau kita mau keluar. Nah, seperti itu. Nah, lanjut kita ke praktikum yang ketiga dari form barang. Nah, ini form barang pertama ini adalah import dulu. Nah, lalu kita deklarasi dari btn barang, supplier, kategori, exit, label, title, panel header. Nah, lalu ke namanya main form nih, public main form. Nah, kita atur set titelnya, set size 600 400, terus exit close. Nah, ada panel header nih, new panel, button layout. Nah, lalu ada label nih. Ini adalah contoh codingannya nih. Nah ini open barang form maksud apa nih? Open barang form itu kita dari ngebuka dari barang, kategori dan supplier nih. Barang form, supplier form, kategori form nih sesuai yang ada di sini nih. Nah, ini codingan dari barang form. Nah, ini kita import seperti biasa ya library-nya. Nah, terus kita deklarasi, terus ke barang form. Ini adalah codingan dari barang form. Nah, kita kepakai try catch juga nih untuk mengkoneksi dari inventory DB ini. Dari koneksinya. Nah, ini adalah nih tuh codingannya. Nah, ini cukup panjang ya codingannya. Nih, ini untuk simpan barang nih, codingan untuk simpan barang. Nah, ini untuk simpan barang. Lalu ini untuk kategori. Ini ada import juga nih kategori ke private STMT. Ini dari kategori barang, size berapa, 600 400. Terus di try catch, dikoneksikan, terus langsung di coding nih dari panel, terus button, terus display, terus komponen, terus panel for button, terus ke button simpan nih, button kategori hapus, terus load data, terus ke simpan kategori, di try catch nih. Yang saat itu dari kategorinya, dari si inventory DB-nya, terus ke edit. Nih, ini adalah edit, codingan edit. Lalu ke hapus, ini adalah hapus untuk hapus barang, ini adalah dari load data. Nih, dari kategori form. Lalu ke supplier, ini import dulu semuanya, lalu ke deklarasi dari koneksi ini, lalu ke supplier nih, atur size-nya 600 400, terus ke close ini exit on close, terus di try catch dari inventory DB dihubungin ke MySQL-nya, terus di ini layout-nya nih, panel, field-nya, button-nya nih. Terus ke tabel supplier data, terus ke add komponen, terus ke jpanel, terus ke simpan, terus ke simpan supplier, terus ke load data, terus ke edit, ini ada codingan edit, lalu ke hapus supplier, terus ke
load data nih untuk mengeload data dari si supplier. Nah, bagaimana hasilnya? Seperti ini. Nah, ini ada form barang, form time, form kategori. Nah, kita awalnya ke form barang. Nah, ini adalah form barang. Nah, ini kita contoh mau input B005. Lalu sorry, nama barangnya adalah eh kipas angin misalkan. Kipas angin udah, kulkas deh. Kulkas harganya adalah 3 juta. Lalu jumlahnya ada 15. Ini contoh termasuk adalah elektronik dari supplier B kita ini. Include, simpen. Nah, data berhasil disimpan. Bagaimana kalau kita edit? Misalkan di B004 nih kita mau edit nih. B004 nama barangnya PS5, terus harganya 2.800.000, jumlahnya 18, elektronik dari supplier B. Nah, kita edit set. Tuh, jadi PS5 atau enggak jadi ini deh. TV Smart TV Smart misalkan. Dari B004 ini kita edit set. Tuh, berubah jadi TV Smart, TV LED dan TV Smart. Nah, lalu kita mau ngapus nih. Dari kulkas, kita mau hapus kulkas. Set. Nah, datanya kita berhasil dihapus. Lalu ke from supplier. Nah, from supplier ini sama nih. Untuk menunjukkan misalkan supplier C. Nih, supplier C alamatnya di Jalan Sanggu, Medan, Bali misalkan. Nomor telepon 0896 94 56 789 misalkan. Nah, misalkan nih kita simpan. Set, data udah simpan. Nah, ini ABC, Jalan Jonggo Bali. Nah, kita bagaimana nih mau edit nih? Misalkan kita mau edit nih supplier A. Ini supplier A nih. Jadi supplier K misalkan. Supplier A aja, supplier A. Nah, terus ke Jalan Rawabunga. Jadi negara nih. Bunga Jatinegara. Teleponnya 08764599. Edit. Tuh, Jalan Rawabunga Jatinegara. Nah, kita mau hapus nih supplier C-nya nih, hapus. Set. Nah, kita hapus, tutup. Lalu from kategori. Nah, kita bisa nambah kategori nih. Jadi ini tuh tabelnya tuh berhubung ya antara supplier, kategori ke barang ini. Kita mau nambah kategori misalkan 4. Nama kategori peralatan sekolah misalkan. Peralatan sekolah. Terus simpan. Nah, ini nambah nih. Tuh, jadi peralatan sekolah. Nah, ini bisa juga diedit nih. Jadi peralatan eh kesekolahan ya misalkan kesekolahan. Ini kan sekolah jadi kesekolahan. Edit. Nah, jadi kesekolahan gitu. Nah, ini kita udah bisa, ini kita mau hapus nih misalkan pakaian. Kita hapus. Nah, ini juga terhubung nih tuh. Elektronik tuh, peralatan kesekolahan, elektronik, rumah tangga, terus suppliernya, supplier A, supplier B, karena supplier C kita hapus tadi ya. Nah, lalu kita exit. Mungkin itu saja presentasi yang saya sampaikan dari praktikum-praktikum PBO. Ketika ada kesalahan atau kesalahan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan, atau kekeliruan dalam menjelaskan, mohon dimaafkan. Saya Rian Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.